Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ba'du. Baik adik-adik mahasiswa baru atau maba, sebelum Bapak memberikan materi tentang budaya akademik kampus dan sistem belajar mengajar dalam suasana COVID-19, Bapak akan perkenalkan sekilas perkenalan diri namanya. Nama saya Dr. Haji Yasmaruddin Bardansyah, LCMA, Jabatan Wakil Dekan 1 Fakultas Psikologi UIN Riau. Nah, di sini ada titel LCMA karena Bapak lulus dari Timur Tengah. Dulu setelah dari pesantren, S1-nya Al-Azhar, Mesir, S2, S3-nya di Sudan. Nah, Bapak tinggal di sini di Pekanbaru di Jalan Merpati Sakti nomor 55 di Panam. Itu saja. Kita akan masuk ke materi kita, budaya akademik kampus dan sistem belajar mengajar dalam suasana COVID-19. Adik-adik maba yang berbahagia, sebelum kita menelusuri materi ini, Bapak akan berikan sedikit motivasi ya. Pertama, adik-adik di komunitas Fakultas Psikologi itu sangat berkaitan dengan suasana kejiwaan yang dialami oleh masyarakat kita saat ini di suasana pandemi COVID-19. Bagaimanapun nanti kaitan dengan ilmu psikologi, dengan kesabaran menghadapi musibah COVID-19 ini. Nah, itu sangat sejalan. Begitu juga nanti tentang tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa kita agar kita bisa selamat, agar kita bisa sehat, Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita terhindar dari musibah virus corona ini. Baik adik-adik maba yang berbahagia, di sini sengaja Bapak berikan topik pembicaraan kita di PBAK kali ini tentang budaya akademik kampus dan sistem belajar mengajar dalam suasana COVID-19 ini. Kenapa diberikan materi budaya akademik kampus? Karena adik-adik mahasiswa baru ya, sebelumnya itu ada pada suasana sekolah, suasana madrasah, sedikit berbeda dengan suasana kampus. Nah, perbedaan itu banyak sekali. Perbedaan lingkungannya, perbedaan cara atau sistem belajar mengajarnya, bahkan perbedaan nama sendiri pun itu berbeda. Jadi di sini perlu kita tanamkan budaya akademik terlebih dahulu. Adik-adik maba sebagai komunitas intelektual
itu harus mempunyai budaya akademik. Nah, apa sih budaya akademik itu? Budaya atau sikap hidup yang selalu mencari kebenaran ilmiah melalui kegiatan akademik dalam masyarakat akademik yang mengembangkan kebebasan berpikir, keterbukaan, pikiran kritis analitis, rasional dan objektif oleh warga masyarakat yang akademik. Nah, itu ada pada adik-adik sendiri. Kemudian tentu melahirkan ciri atau karakteristik. Di antara karakteristik atau ciri budaya akademik yang dimiliki oleh sivitas akademik, pertama adalah penghargaan terhadap pendapat orang lain secara objektif. Kemudian pemikiran rasional dan kritis analitis dengan tanggung jawab moral. Kemudian kebiasaan membaca, itu budaya akademik. Penambahan ilmu dan wawasan, sudah jelas. Kebiasaan meneliti dan mengabdi kepada masyarakat, itu juga cirinya. Penulisan artikel, makalah, buku, dan lain-lain yang bersifat ilmiah. Diskusi ilmiah. Kemudian ciri-cirinya proses belajar mengajar yang kontinu. Kemudian nanti cirinya juga akan terlihat pada manajemen perguruan tinggi yang baik. Kenapa perlunya penambahan ilmu dan wawasan? Dulu adik-adik di tingkat sekolah, di madrasah, atau di SMA, itu sering disuguhkan. Atau istilahnya ilmu itu disuapkan. Namun ketika sampai di perguruan tinggi, itu mindset berpikirnya sudah berbeda. Dia lebih banyak mandiri. Bapak contohkan, kalau di tingkat sekolah sebelum universitas, itu kalau seandainya diberikan teori 5, dia hanya mendapatkan 5. Bahkan nanti keluar dari ruang kelas, itu nanti akan bisa hilang satu persatu. Nah, berbeda dengan tingkat universitas atau mahasiswa. Mahasiswa itu wawasannya sudah universal, namanya universitas ya. Sudah universal. Bukan hanya ruang lingkup lokal, bahkan sampai kepada wawasan mendunia. Nah, kalau tingkat universal mahasiswa diberikan teori 5, dia akan bisa mengembangkan sampai 25. Itu bedanya kan. Kalau tingkat sekolah tidak diberikan 5, hanya pas dapat 5, bahkan itu akan hilang satu persatu. Itulah di antara perbedaannya itu. Kemudian ada tradisi akademik. Tradisi yang menjadi ciri khas kehidupan masyarakat akademik dengan menjalankan proses belajar mengajar antara dosen dan mahasiswa, menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta mengembangkan cara-cara berpikir kritis analitis, rasional dan inovatif di lingkungan akademik. Nah, lingkungan akademik sama ada lingkungan yang sudah terkondisikan seperti kampus. Ya, di kampus ini, di ruang kuliah, di perpustakaan, di ruang-ruang bacaan, di tempat-tempat diskusi, atau di luar kampus, tapi yang nuansanya akademik. Itu bisa dikembangkan tradisi akademik tersebut. Nah, di sini ada kebebasan akademik. Ini bagian dari budaya kampus tadi. Kebebasan akademik. Apa yang dimaksud dengan kebebasan akademik? Ini perlu Bapak sampaikan kepada mahasiswa baru ya. Sebelum mereka nanti berkecimpung lebih jauh nanti di dunia kampus.
kebebasan yang dimiliki oleh pribadi-pribadi anggota Sivitas Akademika, yaitu mahasiswa dan dosen, untuk bertanggung jawab dan mandiri yang berkaitan dengan upaya penguasaan dan pengembangan iptek dan seni yang mendukung pembangunan nasional. Kenapa? Selama ini kebebasan akademik itu disalahgunakan. Ada yang berpikir kebebasan akademik itu semua bebas tanpa terkendali. Maka ada teman-teman mahasiswa masuk ke ranah politik di pimpinan UIN, akhirnya muncullah demo, bahkan bukan hanya demo menuntut hak, bahkan sampai kepada anarkis. Itu salah dalam pemikiran kebebasan akademik. Padahal dalam dunia akademik, kebebasan akademik itu meliputi kebebasan menulis. Menulis silahkan sebebas-bebasnya, seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Nah, itu akademik. Namanya kita garis bawah adalah kebebasan akademik, bukan kebebasan tanpa batas. Sebetulnya di dunia akademik ini itu jauh dari nuansa politik. Tidak boleh dicampur adukkan. Nah, kemudian kebebasan meneliti. Nah, adik-adik nanti di dunia akademik kampus meneliti, silahkan. Bahkan ada dosen yang bisa atau yang mau mengajak mahasiswa sebagai anggota penelitian. Apalagi kalau di psikologi ada namanya penelitian payung. Penelitian payung itu satu dosen, kemudian anggotanya nanti ada 2 atau 3 mahasiswa dengan meneliti beberapa variabel atau 3 variabel, nanti dibagi. Bahkan nanti variabelnya itu bisa dijadikan oleh mahasiswa untuk judul skripsinya. Nah, itu kan sebuah keberuntungan. Itu termasuk kebebasan meneliti. Kemudian ada kebebasan menghasilkan karya keilmuan. Masuk artikel, ya, masukkan ke jurnal ilmiah. Nah, kemudian menyampaikan pendapat, pikiran, gagasan sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni dalam rangka akademis. Pendapat apa? Kalau mahasiswa psikologi, ya tentang psikologi. Apa saja, itu sangat luas sekali psikologi, karena berkaitan dengan esensi diri, jiwa, pikiran, perasaan. Itu banyak. Bahkan istilah-istilah dalam agama Islam itu sangat berkaitan dengan psikologi. Mungkin masuk dalam psikologi Islam. Seperti tentang sabar, tentang tawakal. Itu juga hal psikologi. Karena sabar itu kan, itu berkaitan dengan emosional, jiwa, diri kita agar bisa sabar. Nah, adik-adik sabar dalam menuntut ilmu. Kemudian setelah berusaha semaksimal mungkin, itu serahkan kepada Allah, tawakal. Itu juga kaitan psikologi, ya. Itu kebebasan akademik, ya, yang dimaksudkan, bukan kebebasan tanpa batas, ya. Nah, di sini ada perbedaannya, perbedaan sistem pembelajaran. Nah, paket pelajaran, kalau di masa sekolah dulu, ada pelajaran diberikan langsung kepada siswa dalam bentuk paket pelajaran. Dan berbagai pelajaran tersebut telah tersedia dengan banyak bahan dan buku. Itu di sekolah. Tapi kalau di perguruan tinggi, itu namanya SKS, Sistem Kredit Semester. Nah, di perguruan tinggi, mahasiswa bertanggung jawab sendiri untuk mendaftar kelas yang perlu diambil untuk lulus dalam bentuk SKS. Nah, di sana nanti ada dosen PA, tempat konsultasi. PA itu maksudnya dosen penasehat akademik. Nanti mahasiswa akan konsultasi, umpamanya semester ini dia mengambil sekian SKS. Kita di Fakultas Psikologi
uh, memiliki lebih kurang 146 SKS sampai selesai kan. Nah, jadi itu bedanya ya sistem pembelajaran di tingkat sekolah dulu dengan di perguruan tinggi. Ketika adik-adik nanti sudah masuk ya ke dunia akademik kampus, nah itu namanya ada nanti SKS sistem kredit semester. Nanti bisa konsultasi kepada dosen PA-nya. Oke, kita lanjutkan. Cara belajar cerdas dan efektif. Tentu seperti PBAK tahun yang lalu, Bapak sebagai wakil dekan 1, Bapak menantang mabanya, mahasiswa barunya. Apa tantangannya itu? Tantangannya itu agar bisa selesai tepat waktu. Maksud selesai tepat waktu itu selesai di semester 8. Nah, dan mereka itu semangat. Oke, Pak. Baik, adik-adik mahasiswa baru, adik-adik maba, tadi sudah Bapak sampaikan tentang budaya akademik kampus. Semoga adik-adik bisa memahaminya. Kemudian begitu juga tentang ciri atau karakteristik orang yang sudah berbudaya secara ilmiah. Kemudian Bapak juga sampaikan tadi tentang kebebasan akademik itu seperti apa. Sekarang kita masuk kepada hal yang sangat penting sekali. Kita saat ini masih kalau untuk wilayah Pekanbaru masih zona merah untuk COVID-19. Nah, UIN Riau dan kita Fakultas Psikologi sudah menyiapkan SOP perkuliahan daring. Perkuliahan dalam jaringan. Intinya perkuliahan online lah. Nah, permasalahan belajar online ini Bapak rasa adik-adik sudah mengalami juga dulu sebelum atau di semester yang lalu ya, di tingkat SMA atau aliyah sebelum masuk di universitas ini sudah mengalami semester yang lalu. Nah, di sini kita sudah membuat SOP-nya, standar operasional prosedur perkuliahan daring. Pertama, dari segi jumlah tatap muka itu tidak ada perbedaan antara kuliah normal yang langsung dengan kuliah online atau daring. Tetap jumlahnya 16 tatap muka, termasuk di sana UTS, ujian tengah semester, dan juga UAS, ujian akhir semester. Jadi jumlahnya 16 tatap muka. Kemudian perkuliahan online ini di antara 16 tatap muka tadi, perkuliahan conference interaktif minimal 4 pertemuan. Minimal 4 pertemuan itu bentuk conference interaktif, baik itu mata kuliah teori maupun praktikum. Nah, yang dimaksud perkuliahan conference interaktif itu adalah secara online langsung antara dosen dengan mahasiswa dan terjadi dialog atau tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. Ada diskusi di sana langsung secara online. Kemudian itu minimal 4 pertemuan. Pertemuan berikutnya dapat berupa conference langsung atau bentuk penugasan, bentuk makalah, atau bentuk lainnya. Nanti tergantung kesepakatan atau yang ditetapkan oleh dosennya kepada mahasiswanya. Nah, inti tadi adalah kenapa minimal 4 kali konferensi itu juga untuk menghemat, karena ini berkaitan dengan kuota internet. Maka minimal 4, selebihnya boleh penugasan. Penugasan itu bisa jadi mungkin membuat makalah atau penugasan pengumuman lewat grup WA yang lebih ringan nanti biaya bebannya kan.
Itu bisa disepakati atau sudah ditentukan oleh dosennya. Biasanya dosennya sudah membuat perencanaan perkuliahan. Kemudian media pembelajaran menggunakan, pertama boleh Zoom meeting, kan? Boleh juga lewat Google Meet, boleh juga Google Classroom, boleh juga memakai e-learning Winsus Karyau. Kita Winsus Karyau punya e-learning, ya, dan lain-lain. Juga WA atau WA group bisa dimanfaatkan. Nah, itulah diantara SOP perkuliahan daring. Dalam perkuliahan tersebut nanti ada MONEF, monitoring dan evaluasi oleh pimpinan. Nanti secara online juga para pimpinan bisa memonitor jalannya perkuliahan antara dosen dan mahasiswa. Kemudian tetap akan dievaluasi. Mungkin itulah yang bisa Bapak sampaikan. Itu yang terpenting tadi, SOP perkuliahan daring. Mari kita berdoa semoga wabah ini tidak lama, ya, agar kita kembali normal. Adik-adik maba nanti bisa kuliah langsung tatap muka dengan para dosen, bisa merasakan suasana kampus, bisa berdiskusi, dan itu lebih terasa nikmat ilmiahnya kalau langsung, kan. Tapi dengan kondisi yang kurang normal ini, dengan disebabkan wabah COVID-19 ini, maka kita bisa berbesar hati, bisa menerimanya. Ini adalah sebuah takdir yang Allah berikan kepada kita pada saat pandemi ini, kan. Baik adik-adik maba, Bapak doakan semoga anda semua sukses dan bisa selesai tepat waktu nanti di semester 8, bisa selesai. Dan apapun nanti hal-halnya yang berkaitan dengan administrasi, silahkan nanti curhat baik kepada pimpinan, kepada dosen, kan. Insya Allah Allah akan berikan jalan yang termudah untuk kita. Mudah-mudahan sukses selalu. Oke, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.